ajasiha wa basoliha, itu mereka yang mereka inginkan itu malah itu. Padahal dalam struktur perbandingan gizi dibanding dengan mana itu jauh bergizi mana dan sawah daripada makanan yang berbau bawang putih, bawang merah, termasuk timun-timunan. Dengan bawang putih, kita kalau masak tidak pakai bawang putih rasanya orang marem. Benar tidak? Iya, masak tanpa bawang putih boten marem. Mirip sama orang Yahudi deh. Sama dengan orang Bani Israel juga begitu. Mirip, nyari. Sampai silakan kalau mau, silakan. Kalau mau cari ke sana. Tapi Allah sudah memberikan kenikmatan yang luar biasa. Gitu. Maka kita tahu ini. Kita tahu bahwa Bani Israel itu terkenal ngeyel. Jadi pengennya apa yang mereka janjikan, kadang-kadang mereka juga tidak menepatinya. Sekali lagi ya, Nabi Yakub dari Ibrahim ada Nabi Yakub, ada Ismail. Nah, yang menurunkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dari Nabi Ismail Alaihissalam, dari Siti Hajar. Jadi Siti Hajar, kata Siti Hajar. Kemudian keturunan Nabi Musa Alaihissalam dan berikutnya nabi-nabi yang lain adalah berasal dari Siti Sarah. Maka Allah berikan keistimewaan kepada Bani Israel ini, anak keturunannya menjadi para nabi. Jadi nabi-nabi keturunan yang ada dalam sejarah sampai hari Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Nabi Ibrahim dan sekaligus dari keturunan Yakub alaihissalam. Jadi dari dua jalur, satu Nabi Yakub dan satu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kalau kita sudah paham enak, harusnya begitu. Maka kenapa akhirnya orang-orang Bani Israel ini gak mau terima kalau Nabi Muhammad SAW itu adalah yang mereka tunggu-tunggu. Karena dalam kitab Zabur tertulis bahwa nanti akan lahir seorang nabi terakhir zaman, seorang nabi terakhir yang berasal dari keturunan Ibrahim. Harapan mereka nabi yang terakhir itu adalah dari Yakub, dari keturunan Yakub. Tapi Allah menentukan bahwa Allah menjadikan nabi terakhir dari keturunan Ibrahim itu adalah berasal dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Hanya orang Yahudi tidak mau menerima. Itulah mengapa orang Yahudi tidak mau menerima Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, karena menurut mereka bukan dari golongan mereka. Mungkin karena tidak tahu jalurnya berbeda. Padahal sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, Israel itu dua kata. Isra artinya abdun menurut bahasa Arab, il artinya Tuhan. Jadi Israel diterjemahkan ke dalam bahasa Arab namanya Abdullah. Dan itu adalah gelar yang diberikan kepada Nabi Yakub alaihissalam sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, karena itu namanya keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israil atau sekarang Bani Israel. Jadi Nabi Yakub itu ya taat, ya saleh, ya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu sebetulnya sudah ada di dalam kitab Taurat bahwa tanda-tanda dari kenabian akhir zaman itu atau akhir itu ada ciri-cirinya, tanda-tandanya di dalam kitab Taurat. Tapi karena mereka tidak mau menerima demikian, akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang Bani Israel ini tidak mau menerima Nabi Muhammad dan mereka melakukan perbuatan yang melampaui batas. Apa yang telah dilakukan mereka? Yaitu mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir mereka. Lantas kenapa Allah memerintahkan supaya orang Bani Israel ini mensyukuri nikmatnya? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu supaya mereka itu memberikan bimbingan, arahan, dan sekaligus menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah mengejeknya. Nabi kita Nabi Muhammad diejek oleh Bani Israil. Dan mereka tidak mau menerima. Oleh karena itu kemudian jadilah mereka orang-orang Bani Israil ini dengan sikap sombongnya. Hadirin jamaah salat maghrib rahimahullah, dari tatanan ayat berikutnya di situ kita tadi membaca wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, dan penuhilah janjimu maka aku akan penuhi janjiku pada kalian. Sebetulnya apa janji yang telah mereka ucapkan itu? Ada dua macam janji. Yang ini saya sampaikan karena janji Bani Israil itu janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, janji mereka kepada Allah, janji yang berlaku bagi seluruh manusia, yaitu bahwa mereka harus menimbang segala masalah dengan timbangan akal dan pikiran, serta penyelidikan yang akan membawa mereka mengetahui hakikat segala sesuatu sebagai jalan untuk mengenal Allah. Jadi janji yang mereka ucapkan kepada Allah. Jika ada sesuatu yang berkaitan dengan hukum, maka cari secara akal sehatnya, temukan solusi jalannya,
Satu contoh umpamanya, ketika menemukan adanya dunia ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka secara akal harus kita cari siapa yang menciptakan dunia ini. Kemudian kenapa Allah menciptakan dunia ini, ada langit, ada bumi. Bahkan Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya, itu. Kemudian khalaqas sab'as samawati, Allah yang menciptakan langit 7, bawah juga 7. Nah, kemudian itu kita cari apakah dengan akal sehat bisa menemukannya. Coba antara pencipta dengan yang diciptakan itu pasti berbeda. Itu akal sehat. Silakan, manusia ada yang mau menciptakan apa saja, tapi tidak ada yang bisa menyamai dirinya. Manusia ada membuat sesuatu, kemudian ia buat dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan bisa menciptakan manusia seperti dirinya. Maka pencipta akan berbeda dengan yang diciptakannya. Walaupun mirip tapi tidak akan sama. Akal sehat. Dan silakan, kenapa manusia menciptakan boneka? Ada boneka yang sekarang banyak viral ya, di mana di Jepang, yang bikin orang Jepang, orang Cina, orang Jepang ini bikin boneka seksional, boneka seks, diciptakan oleh mereka, dibuat oleh mereka. Untuk apa? Untuk memenuhi hasrat sebagian manusia sesuai dengan keinginan mereka. Maka para pembuat keonaran ini mereka bikin boneka secantik-cantiknya, dengan bahan yang seelastisnya, dengan rupa yang secantik-cantiknya menurut ukuran mereka. Maka dibuatlah patung, dibuatlah boneka. Sampai ingin mereka supaya boneka itu hidup, maka berilah mereka diberi dengan robot, bisa bergerak, bisa senyum, matanya bisa melirik. Bahkan robotnya sedikit canggih, bisa punya, seakan-akan robot itu punya perasaan. Dan semua struktur tubuhnya mirip seperti manusia. Tapi samakah? Tidak, tidak sama. Inilah, maka diselaraskan timbangan akal dan pikiran di dalam penyelidikan, termasuk hukum-hukum dan sebagainya. Untuk mendapatkan sebuah kenyataan harus benar-benar dilakukan penyelidikan, dicari dengan sebaik-baiknya. Ini itu. Dan kita pun ada sesuatu yang tidak bisa diterjemahkan dan ditemukan oleh akal. Apa itu? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang, mungkin ya, ada seseorang di antara manusia yang hari-harinya berkerumun dengan tato, umpamanya tato, kasus tato, tato, tapi tidak dibalik kota tato, tato,
Jadi sudah kulit-kulit bener mereka tatoin. Menurut mereka itu adalah sebuah seni, gambaran seni. Tapi dalam Islam sebetulnya manusia itu sudah diciptakan sebegitu dengan bentuk yang sangat indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah Allah menciptakan manusia al-insan fi ahsani taqwim dengan dalam bentuk yang paling bagus. Sudah indah, sudah bagus kita diberi kulitnya yang bermacam-macam. Mau dengan kulit hitam, kulit coklat, kulit putih, kulit kuning, kulit sawo mateng, ya, sawo bosok, pokoknya anak kabeh kulit warnanya. Itu sudah indah, sudah bagus, dan itu adalah ciptaan Allah yang sangat ahsan. Hasan itu bagus, tapi hasan itu juga banyak maknanya. Kalau orang yang menamati namanya husnul khotimah, artinya bagus ujungnya. Ada kalau kita berdoa itu biasanya menggunakan kata hasan. Apa? Allahumma hassin khalqi wa ahsin khuluqi. Ya Allah, perbaguslah tubuhku dan perbaikilah di akhlakku. Hassin khalqi wa ahsin khuluqi. Kita sekarang sering memahami dari kata hasan itu banyak. Ada husnul khuluq. Ya, husnul khuluq itu artinya budi pekerti yang baik, budi pekerti yang bagus, budi pekerti yang indah. Kira-kira budi pekerti yang indah itu apa sebetulnya? Bapak bisa melihat indahnya budi pekerti? Halo Pak. Bapak bisa melihat indahnya budi pekerti? Padahal itu pakai hasan gitu. Ahsan, husnul khuluq. Bisa kelihatan? Tidak. Tapi sebetulnya orang yang budi pekertinya luhur itu pada prinsipnya kita mampu memandang, menelusuri bahwa orang itu berbudi pekerti baik. Akal kita nerima, pikiran kita terima orang itu baik. Dan kecuali dengan penuh kebencian berbeda. Tapi ketika dia memiliki akal yang sehat, maka ahsan atau husnun itu akan tampak kelihatan oleh mata. Yang berbudi pekerti baik itu dia rajin sholat, dia rajin sedekah, dia berkata jujur, dia senyumnya manis. Ketika dia berkata benar, sampai orang haji saja itu dijuluki kalau ingin jadi haji mabrur itu minimal ya ada 3. 1, tipil kalam, artinya apa? Ngomongnya bagus, ngomongnya sopan santun, ngomongnya baik, tidak suka menyakiti orang lain. Itu ciri khas, ciri-cirinya haji mabrur. Tapi kalau ada Pak Haji ngomongnya masih sempral-sempul, nun sewu, belum disebut haji mabrur. Kalau masih ucapannya sering menyakiti orang lain, nun sewu, tipil kalam. Di dalam hadis tipil kalam itu beda dengan husnul, Pak. Kalau tip itu artinya wangi. Kalau husnul tadi baik. Sekarang kalau tipil kalam, makna bahasa Arab itu tip itu
wangi. Maksudnya apa? Orang yang sudah haji disebut haji mabrur, dia ucapannya memberikan rasa semerbak wangi kepada orang lain. Maksudnya apa? Orang yang mendengarkannya senang, yang diajak bicara senang, dan ketika dia berbicara juga membuat orang lain jadi senang, suka. Siapa yang tidak suka wanginya? Gak ada. Semua suka yang wangi-wangi, dan semua suka pada kebaikan. Itulah tibbil kalam. Orang haji juga yang kedua minimal itu peduli sosial. It'amut ta'am. Jadi kalau ada Pak Haji kulit, umat mereka hese cap jahe, itu belum disebut haji mabrur. Walaupun hajinya ping telu, umroh ping 10, pada baik. Ciri khasnya apa? Tadi it'amut ta'am, peduli sosial. Entah itu untuk kepada temannya, saudaranya, tetangganya, umat muslimin, senang sedekah dan sebagainya. It'amul ta'am itu di situ sifatnya umum. It'am memberi makan atau ta'am makanan. Artinya apa? Membuat orang jadi senang, membuat orang jadi kenyang, membuat orang jadi bahagia dengan it'am tadi. Dan itu ditujukan kepada manusia. Tapi bukan hanya kepada manusia sebetulnya, tapi kepada semua orang. Kita kembali lagi tadi. Jadi Allah menciptakan alam itu bisa dipahami secara logika. Antara pencipta dan yang diciptakan ada perbedaan. Oh ini makhluk, oh ini pencipta. Kemudian apa yang tidak bisa dilogikakan oleh kita? Yaitu tadi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tadi ada seorang yang bertato. Anggapan kita orang yang bertato itu pasti masuk neraka, ya kan? Orang yang bertato itu akan masuk neraka. Itu anggapan kita. Kenapa? Mau kalau tato, pola tahu, awal-awalnya begitu. Tapi tidak tahu kalau orang yang bertato itu ternyata di akhir masa hidupnya ia bertobat, menghilangkan tatonya, kemudian masih dalam keadaan husnul khotimah. Itu rahmat Allah yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh manusia, tidak bisa dilihat, dan itu tidak bisa ditebak-tebak. Karena apa? Karena kasih sayang Allah, rahmat Allah akan Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Yang kedua, janji orang Bani Israel itu adalah bahwa mereka hanya akan menyembah Allah semata, tidak menyembah selainnya. Kita oleh Al-Quran sudah diajarkan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu itu kalau dibalik beda maknanya. Kalau na'budu iyyaka dengan iyyaka na'budu beda itu maknanya dalam bahasa Arab. Iyyaka itu di depan itu maknanya hanya kepadamu. Na'budu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tapi kalau dibalik maknanya, na'budu kami menyembah, iyyaka kepadamu. Tidak ada hanya.
nasta'inu iyyaka, kami memohon pertolongan kepadamu. Nah sekarang penekanannya, iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami menyembah. Artinya bahwa dengan ucapan itu Allah itu hanya satu-satunya zat yang wajib kita sembah, dan hanya satu-satunya zat yang kita menyembah kepadanya. Itu jadi dua janji Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa taala itu, mereka itu tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu janjinya. Apakah ditepati? Apakah ditepati oleh mereka? Ya tentu saja tidak semua mereka menepati janji-janji mereka. Umpamanya dengan kita juga yang ada di sini, apa jenengan semuanya menepati janji? Apa janji bayar utang besok pernah tepat enggak? Enggak juga ya. Kalau janji kita mau pergi bareng-bareng suka tepat, kadang-kadang tepat, kadang-kadang tidak. Itulah manusia. Yang paling terkenal manusia itu khuliqa halu'a, cepat bosan. Manusia itu cepat bosan. Ya. Apa panjenengan punya istri yang paling cantik di Majengan? Kira-kira bosan nggak istrinya? Enggak, Pak. Panjenengan punya istri paling cantik di Majengan, apa kira-kira bosan? Aslinya bosan. Aslinya kok bosan, tapi ditaat. Orang wanita boleh mandi. Asli, bosan aslinya. Pengennya ganti. Seperti panjenengan makan tempe tiap hari. Panjenengan kalau dahar tiap hari tempe terus, rasanya gimana? Bosan. Kali-kali pengen sama sate kan? Kali-kali pengen sama terong, kali-kali pengen sama koyo. Ya, kenapa? Bosan. Karena bosan itu, nah kemudian itulah sifat yang diberikan Allah kepada manusia. Innal insana khuliqa halu'a, bosan ya. Tapi karena kita harus diberi satu detail, yaitu sabar. Nah, walaupun bosan, bojo kita itu sakit, bojo kita ini sudah tidak ada lagi tandingannya, gitu ya. Tidak ada lagi tandingannya. Kalau bojo yang baru belum tentu sabar seperti dia. Belum tentu hemat seperti dia, belum tentu. Akhirnya apa? Ya udahlah, kalau bosan dipertahankan. Ya. Jadi tinggal mengurangi durasinya begitu ya. Masya Allah. Ini jadi sekali lagi agar apa? Kita dituntut agar kita itu punya rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi difirmankan oleh Allah, wa iyaya farhabun. Wa iyaya farhabun, seharusnya hanya kepadaku saja kamu merasa takut. Nah, sementara ini kita kan sudah takut dulu kepada Allah. Halo, kita tidak takut kepada Allah apa belum? Kalau panjenengan punya rasa takut, termasuk saya, pasti tidak akan pernah melakukan apa yang disebut dengan maksiat. Tidak akan mau maksiat kalau kita punya rasa takut, betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang ditakutkan kita dari Allah? Ada Allah, siksanya. Yang kita takutkan dari Allah itu siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam ayat Al-Quran itu kan diperintahkan supaya anfusakum, jaga diri kalian semua, wa ahlikum, dan keluarga kalian semua. Apa? Nah, apa nah itu? Neraka. Artinya apa? Siksa yang sangat pedih. Siksa yang sangat pedih. Itu yang kita takutkan. Maka jagalah keluarga kalian, jagalah diri kalian supaya selamat dari nar. Sebetulnya jalannya cuma dua, Pak. Dua jalan yang akan kita tempuh itu. Satu, sama-sama UN. Apa itu? Satu, nur. Dua, nah. Satu apa? Nur. Dua, kalau nur itu artinya cahaya, bahwa Allah adalah zat yang memiliki cahaya. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Sekarang orang yang terjerembab ke dalam siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan turun ke bawah, disebut nar. Nur itu pakai marfu'un, sedangkan nar itu namanya mansubun. Mansubun itu di bawah, cahaya di atas, narnya di bawah. Penjenengan mau pilih yang mana? Pilihan kita itu cuma dua. Mau mencari nurullah, apa mau mencari narullah? Ayo, monggo, pilihan kita cuma dua. Iya, kalau kita mau mencari nurullah, cahaya Allah, maka lakukanlah apa yang dibacakan Al-Quranul Karim dengan hadis-hadis Nabi-Nya. Dan kalau kita ingin mencari narullah, silakan berbuatlah sekehendak hatimu. Kan enak sebetulnya. Kenapa kita suruh bebas memilih? Bebas, betul-betul bebas memilih mau cari jalan yang mana. Sampai kita untuk mencapai nur Allah itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus untuk mencapai nurullah, untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini ya paling tidak memberilah gambaran dikit-dikit. Kalau ada ya yang bisa diambil, ambillah. Kalau kurang bagus ya jangan. Kalau yang kurang bagus jangan diambil. Yang bagusnya saja yang diambil. Itu saja tadi surat Al-Baqarah ayat 40. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdikum. Wa iyaya farhabun. Masih panjang sebetulnya keterangannya, cuman karena waktunya juga tidak cukup. Mudah-mudahan suatu waktu kita akan lanjutkan lagi keterangan tentang ayat yang berkaitan dengan ini. Semoga bermanfaat. Bila ada masalah, siha walafiat, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.